Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita terus disertainya, dipimpinnya, dan kita tiba di minggu ketiga di bulan Oktober ini ya. Seperti yang saya sampaikan, di minggu ketiga saya ingin berbicara tentang keluarga, tetapi untuk waktu ini saya ingin membahas tentang pergumulan keluarga secara umum terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata saat-saat keluarga kita itu menghadapi ujian. Amin. Ya, saya memberi tema ketika keluarga menghadapi ujian. Kita mau melihat bagaimana Allah itu setia. Allah itu menyertai dan selalu memberikan jalan keluar. Untuk itu mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai keluarga dalam ujian, maka tentunya kita tahu bahwa setiap keluarga itu memiliki pergumulannya sendiri. Setiap keluarga itu memiliki kisah perjuangannya sendiri, masing-masing kita. Jangan ada yang berpikir, wah kalau keluarga pendeta tidak ada pergumulan. Ada orang yang pernah berbicara kepada saya, wah kalau Om Doni ini kan punya jubah pendeta ya, punya jubah gembala, pasti enggak ada pergumulannya. Saya pikir salah Bapak Ibu ya. Karena orang atau keluarga sesaleh apapun, seperti keluarga Ayub, itu diizinkan oleh Tuhan mengalami pergumulannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ayub mengalami pergumulan yang begitu hebat. Dia seorang yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dia tidak berbuat dosa seperti orang-orang sezamannya. Tetapi Ayub memiliki kisah pergumulannya sendiri. Memiliki kisah perjuangannya sendiri yang sangat luar biasa hebat. Ya hari-hari ini kita harus jujur bahwa ada banyak keluarga juga yang bergumul dalam masalah ekonomi. Ya saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya memahami itu, saya mengerti itu. Saya berhubungan dengan pergumulan itu. Ada keluarga yang bergumul dengan sakit penyakit. Apalagi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada keluarga yang bergumul karena kehilangan orang yang sangat dikasihinya, karena kematian. Ada keluarga yang sedang berjuang untuk mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri. Ada keretakan di dalam rumah tangga. Ini yang dihadapi oleh orang-orang percaya juga. Ada yang memikul beban masalah pendidikan anak. Ada pergumulan di dalam pelayanan. Banyak hal. Intinya setiap orang tidak pernah dapat lepas dari pergumulan.
Tidak ada rumah tangga yang bebas dari air mata Bapak Ibu. Itu adalah menjadi bagian dari perjalanan hidup orang percaya yang dipakai Allah untuk menguji iman keluarga. Yang dipakai oleh Allah untuk membangun iman keluarga. Amin. Ini realitas yang harus kita hadapi. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika badai kehidupan itu datang dalam keluarga, banyak keluarga yang menjadi lemah. Banyak keluarga yang menjadi goyah. Ketika mereka menghadapi badai dalam kehidupan, ada yang mulai kehilangan harapan. Nah, kalau sudah kehilangan harapan ini bahaya sekali Bapak Ibu ya. Karena hidup tanpa pengharapan itu sudah sama dengan selesai gitu ya. Saya yakin kalau kita boleh ada sampai hari ini salah satunya karena Tuhan menaruh pengharapan yang sejati dalam kehidupan kita. Amin. Pengharapan itu berbeda dari keinginan ini, ingin itu, tidak. Pengharapan itu datang dari Allah yang telah mengasihi kita dan yang menjanjikan penyertaan dan kemuliaan di masa yang akan datang. Itu pengharapan. Ada janji pertolongan dari Tuhan. Ada banyak keluarga yang mulai hilang harapan. Bahkan ada yang mempertanyakan kasih Tuhan. Kalau Yesus katanya maha kasih atau mengasihi saya, mengapa keluarga saya diizinkan mengalami ini? Bahkan ada yang mulai menjauh dari persekutuan karena berpikir tidak ada gunanya. Doa-doanya tidak dijawab atau mulai memikirkan untuk mencari persekutuan yang lain, yang mujarab, yang bisa menolong dia, membebaskannya dari persoalan. Dengan kata lain orang ini menolak didikan Tuhan, menolak proses pendewasaan rohani dari Tuhan. Ini masalahnya. Sehingga banyak pertanyaan seperti tadi saya sampaikan, mengapa Tuhan keluarga saya? Mengapa Tuhan Engkau membiarkan ini terjadi? Apakah sungguh Engkau mengasihi kami? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saudara, tema ini sangat relevan. Ya. Ketika keluarga itu menghadapi ujian, saya tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa keluarga menderita atau mencari alasan di balik penderitaan, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk menemukan ya makna kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Amin. Untuk kita memahami betapa Allah itu sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Bahwa Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Nah, untuk memahami bagaimana Tuhan itu menyertai kita, menyertai keluarga kita di tengah-tengah badai kehidupan, maka mari saya mengajak kita melihat di Yesaya 43 ayat 1 sampai 3 ini. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesaya 41 ayat 1 sampai 3? Bapak Ibu, perkataan-perkataan ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan yang sangat hebat, yaitu saat mereka dibuang ke Babel. Jadi mereka dalam pembuangan. Saudara, ini keadaan yang sangat sulit bagi satu bangsa. Mereka kehilangan segala-galanya. Mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan kebebasan, bahkan mereka tertindas dengan sangat hebat. Mereka meragukan identitas mereka sebagai milik kepunyaan Allah, sebagai umat pilihan Allah. Jadi ini keadaan yang sangat sulit. Ditawan saudara, dibuang. Menjadi orang asing dan menjadi budak di sana. Nah, dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan ini, maka Allah datang dan berbicara kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, ini ayat yang sangat luar biasa. Perhatikan cara Tuhan menolong bangsa ini ya. Tuhan itu tidak menegur mereka karena karena kesedihan yang mendalam mereka, karena ketakutan mereka, karena kekecewaan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, tetapi Tuhan menghibur mereka. Ini cara Tuhan menolong.
Tuhan itu meneguhkan mereka dengan janji penyertaannya. Bapak Ibu, inilah cara Tuhan bekerja. Allah itu menghibur kita dengan janji penyertaannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yakin Allah kita Immanuel? Tema Natal kita Immanuel itu adalah kekuatan untuk menghadapi masa depan. Masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Saya bergumul dengan masa depan anak-anak saya juga. Bergumul dengan masa depan pelayanan dalam konteks seperti ini. Bagaimana STA Jember ke depan. Bagaimana gereja kita di sini ke depan. Tetapi Tuhan itu selalu menyertai. Amin. Tuhan itu tidak berkata bahwa umatnya akan bebas dari pergumulan, bahwa umatnya akan bebas dari penderitaan. Tidak. Tetapi Allah berkata, di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah pergumulanmu, aku ada di situ. Aku hadir bersama-sama dengan engkau. Tidak seperti kita manusia, kalau ada orang telepon kita, aduh tolong kami menghadapi badai gelombang, tenang ya, badai akan berlalu. Tapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ada dalam badai gelombang kehidupan. Dia berkata apa? Tenang, aku ada bersama-sama dengan kamu. Sekalipun mungkin kamu tidak melihat aku secara kasat mata, tapi ketahuilah aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan ayat-ayat ini sangat tepat bagi kita, sangat tepat bagi keluarga Kristen yang sedang menghadapi pergumulan seperti yang dihadapi oleh bangsa ini di tanah pembuangan. Karena ayat-ayat ini mengandung pesan yang sifatnya universal tentang kasih dan penyertaan Allah di tengah-tengah penderitaan umatnya. Ini seharusnya menjadi penghiburan yang besar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh bangsa Israel di masa lampau adalah gambaran bagi kehidupan kita sekarang. Apa yang kita alami sekarang. Ya. Kalau kita ada di tengah-tengah badai gelombang kehidupan sekarang, maka kita juga tahu bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel, Allah itu juga akan menyertai kita. Allah akan menghibur dengan penghiburan yang sama. Coba saya mau menunjukkan dulu hubungan antara teks ini dengan kondisi kita sekarang. Supaya Bapak Ibu bisa menangkap kebenaran ini. Ya, coba kita lihat korelasinya ya. Korelasi teks ini dengan tema kita. Ya, dengan kehidupan kita masa kini. Saya melihat Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan bangsa Israel dan di tengah-tengah pergumulan kita, Allah itu mengakui kepemilikannya atas keluarga kita. Amin. Allah itu mengakui kepemilikannya atas keluarga yang sedang menghadapi ujian. Perhatikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, engkau ini kepunyaanku. Dan firman itu berlaku juga untuk kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Yakin Bapak Ibu kita punya Allah? Saya yakin saya punya Allah. Saya ini kepunyaan Allah. Engkau ini kepunyaanku, ini bicara soal kepemilikan Allah atas kehidupan kita, atas keluarga kita, bahkan keluarga-keluarga yang sedang menghadapi badai gelombang kehidupan. Kita ini adalah milik Allah. Ini menunjukkan identitas rohani kita. Kita ini milik kepunyaan Allah. Jadi Tuhan sedang mengingatkan bangsa Israel, Tuhan sedang mengingatkan kita sekarang ini. Meskipun diri kita, meskipun keluarga kita menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, bisa ekonomi, bisa sakit penyakit, keharmonisan dalam keluarga, pergumulan pelayanan, kita ini tetap milik Tuhan. Saudara semangat menjadi milik Tuhan? Ini yang harus kita pahami.
Dan sebagai miliknya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Ini iman yang seharusnya terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Keluarga yang beriman kepada Kristus itu telah ditebus seperti Allah telah menebus bangsa Israel. Allah telah menebus hidup kita dengan karyanya di kayu salib. Allah telah menebus keluarga kita. Kita ini dipanggil dengan nama. Kita dikenal satu persatu. Allah itu kenal keluarga kita satu persatu. Artinya apa? Allah itu terlibat secara pribadi dalam kehidupan keluarga kita. Saudara senang Allah terlibat? Mungkin saudara tidak ingin melibatkan Allah, tapi Allah selalu terlibat dalam kehidupan umat ketebusannya. Ini fakta yang harus kita syukuri. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak, keluarga Kristen masa kini juga harus yakin. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Cuman masalahnya banyak orang tuh seringkali mudah, aduh Allah kok jauh ya, kok Tuhan itu meninggalkan saya. Seringkali kita berpikir kalau ada masalah Allah itu enggak senang sama saya gitu loh ya. Allah itu enggak suka sama saya. Tidak, justru di tengah-tengah pergumulan Allah itu ada dekat bersama-sama dengan kita. Ujian yang kita hadapi tidak berarti bahwa Allah itu menjauh dari kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu? Sehingga berpikir, kok di Eklesia nggak ada Tuhannya ya, kok aku menderita terus. Pergumulan kita tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Kata Paulus, baik maut sekalipun, kuasa-kuasa di manapun juga tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Justru seringkali Allah menggunakan pergumulan itu untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia. Nah kemudian kaitan yang kedua, korelasi yang kedua adalah bahwa ternyata Allah itu memang tidak menghapus ujian loh Bapak Ibu. Tetapi menyertai di tengah ujian. Ini realitas yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima. Allah itu enggak menghapus ujian. Kalau dulu sering kali kita dengar, kalau kita percaya Yesus semua masalah diangkat. Nah kalau semua masalah diangkat ya kita tinggal aja bicara selamat tiba di belakang langit biru kan begitu ya. Hanya di belakang langit biru yang enggak ada masalah saudara. Ya di seberang sana air mata telah lenyap. Bapak Ibu mau air mata lenyap? Mari ke seberang sana. Kadang orang berpikir begitu, angkat semua masalahku Tuhan. Tetapi ternyata dari ayat-ayat ini kita membaca, Allah tidak meniadakan ujian. Allah tidak menghapus ujian, tetapi Allah itu hadir. Allah itu menyertai di tengah-tengah ujian yang kita hadapi. Amin. Ini yang perlu terus kita bangun dalam kehidupan kita. Lihat, kita tadi sudah membaca ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, air ini menjadi gambaran dari penderitaan, gambaran dari pergumulan. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Bapak Ibu sekali lagi, air ini berbicara mengenai pergumulan. Dan kalau Tuhan berkata apabila engkau, ini menunjukkan bahwa ada waktunya, ada saatnya orang-orang percaya, keluarga-keluarga akan menyeberang melalui air. Ya bisa ini menggambarkan air yang ingin menenggelamkan keluarga kita, hidup kita. Ya, air tekanan ekonomi mungkin begitu ya, air masalah anak-anak kita, air masalah kesehatan, air masalah relasi dalam keluarga, ingin menenggelamkan kita. Kemudian ayat yang berikutnya, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Api berbicara mengenai penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan, yang membakar hati kita. Seperti ada luka batin misalkan. Banyak orang loh yang luka batin ya tanpa kita sadari. Kegagalan, pengkhianatan atau mengalami
Kondisi yang sangat menyakitkan hidupnya, tetapi Allah berkata, air tidak akan menghanyutkan engkau, api tidak akan menghanguskan engkau. Amin Bapak Ibu. Percaya? Ini loh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita, bahwa keluarga kita akan bebas dari penderitaan, akan bebas dari masalah. Tetapi Ia berjanji bahwa tidak ada penderitaan. Maksudnya bahwa penderitaan itu tidak akan dapat menghancurkan kehidupan kita. Saudara percaya penderitaan tidak bisa menghancurkan kita? Saya yakin kalau Bapak Ibu diminta bersaksi, semuanya pasti mengatakan hal yang sekalipun mungkin tidak sama masalahnya, tetapi intinya sama. Kita telah melalui banyak pergumulan, kita telah melalui banyak persoalan, tetapi lihat kita ada sampai sekarang. Kita tidak musnah kan? Kita tidak hancur kan? Itu semua bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dia yang tidak meninggalkan kita itu, yang menolong kita sehingga kita tidak tenggelam dalam air kehidupan. Air kehidupan dalam konteks di sini bukan air kehidupan yang di surga ya. Ini air yang melambangkan penderitaan. Kita tidak akan hangus terbakar oleh api penderitaan. Sebab Allah itu beserta dengan kita. Ini yang harus dibangun dalam kehidupan kita, keyakinan iman. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam ajaran. Bujukan-bujukan untuk ini, untuk itu. Tidak, aku setia, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Persoalan ini sekalipun berat seperti yang dihadapi oleh Ayub, tidak akan menghancurkan hidupku. Sebab Tuhan menyertai aku. Nah kemudian korelasi yang berikutnya adalah ternyata hanya kehadiran Allah itu yang menjadi jawaban atas ketakutan-ketakutan kita dan atas kelemahan-kelemahan kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu berpikir, ya aku kok gak dikunjungi misalkan begitu, aku sendiri. Saudara, saat saudara sendiri seperti itu, ketahuilah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kami keluarga mesti menguatkan diri kami sendiri, saudara ya, dalam menghadapi pergumulan, masalah, beban. Yaitu pujian lama itu, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Tapi tidak berarti kita tidak boleh saling kunjung. Makanya saya juga nunggu-nunggu kalau tidak pernah dikunjungi saya sama jemaat. Nggak bercanda, saudara. Hanya ku bisa lari kepadanya, di dalam salibnya Yesus ku sentosa. Karena apa? Karena iman. Karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat, dia berkata di dalam ayat yang keberapa itu? Janganlah takut, ayat pertama. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, kita ini rentan dengan yang namanya ketakutan Bapak Ibu, amin. Rentan dengan yang namanya kelemahan, siapalah manusia ini, siapalah kita ini. Seringkali takut gagal, takut mengalami kehancuran, takut kehilangan masa depan, takut akan perpisahan. Namun Tuhan itu menjawab ketakutan-ketakutan kita dengan ada bersama-sama dengan kita. Kehadirannya itu menjadi jawaban atas kehidupan kita. Ini yang seharusnya menjadi fondasi dari iman kita. Ya, ia tidak berkata seperti tadi saya sampaikan, jangan takut sebab masalahmu akan selesai. Enggak, jangan takut sebab aku ada bersama-sama dengan kamu. Sekalipun masalahmu masih ada, masih menghebat, masih berkecamuk, jangan takut, aku ada di situ. Sebab aku telah menebus engkau, aku mengenal engkau, dan aku ada bersama-sama dengan engkau.
Jadi penyertaan Tuhan itu lebih kuat daripada semua pergumulan hidup kita. Ya, penyertaan Tuhan lebih dahsyat dari semua permasalahan yang kita hadapi. Jadi mari kita lihat hubungan antara teks ini, ya perkataan kepada Israel, kepada Yakub yang pada waktu itu sedang dalam pembuangan. Ini sangat terkait erat dengan kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita juga Allah tidak meniadakan penderitaan, Bapak Ibu. Allah juga tidak meniadakan penderitaan keluarga kita, tidak. Tetapi di tengah-tengah penderitaan Allah itu hadir menyertai kita. Allah tidak selalu mencegah badai kehidupan seperti yang dialami oleh Ayub. Seperti yang dialami oleh Abraham juga. Tetapi Allah berjalan bersama-sama dengan kita di tengah badai gelombang kehidupan itu. Ya, Ia tidak menjanjikan keluarga yang sempurna, keluarga yang tanpa masalah, keluarga yang tanpa pergumulan, sama sekali tidak. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya berharap kepadanya, kalau kita umat ketebusannya, milik kepunyaannya, keluarga kita akan kuat karena kehadirannya dalam kehidupan kita. Ini yang dapat kita lihat dari ayat-ayat ini untuk kehidupan kita. Dan mari kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Baik, saya akan lagi menguraikan beberapa poin ya dari hubungan itu. Saya menarik kesimpulan, menarik pelajaran seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama perhatikan, Tuhan itu adalah sumber kekuatan keluarga yang ditebus. Amin. Bapak Ibu percaya telah ditebus oleh darah Yesus? Apakah keluarga kita sungguh-sungguh beriman? Keluarga yang ditebus, yang menjadi milik Kristus. Ya, ayat 1 bagian kedua, lihat perkataan Tuhan. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Inilah identitas kita umat Allah. Tidak hanya untuk bangsa Israel Bapak Ibu, tetapi untuk saudara dan saya juga, untuk keluarga kita. Kita ini adalah umat yang ditebus. Kita ini keluarga-keluarga yang telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus ya di dalam penderitaannya di kayu salib. Sekali lagi ini menegaskan kepemilikan Tuhan atas umatnya. Aku telah menebus engkau, itu dalam bahasa Ibraninya, itu dari kata Gaal. Gaal itu artinya membayar harga untuk memulihkan hubungan yang rusak. Ingat, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Upah dosa adalah maut. Nah, tanpa relasi dengan Allah, semua kita pasti akan mati binasa loh Bapak Ibu ya. Kita enggak punya pengharapan akan pertolongan Tuhan. Kata Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, tanpa Yesus, tanpa penebusan darah Yesus, kita ini hidup tanpa Allah. Kita ini hidup tanpa pengharapan. Kalau keluarga kita punya masalah, kita enggak punya pengharapan karena kita tidak punya Allah. Karena kita tidak punya pengharapan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan kita sekarang, kita ternyata adalah umat milik Allah. Keluarga kita ini milik Allah. Kita ini umat yang telah ditebus. Dia telah membayar harga, yaitu darahnya sendiri untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang rusak karena dosa. Nah, disinilah kita punya pengharapan. Amin. Kita dengan yakin, dengan iman, sewaktu-waktu bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Ini loh yang membuat kita ini tidak akan dihancurkan oleh penderitaan apapun juga. Karena kita sudah pulih hubungan kita dengan Allah. Saudara yakin kalau punya Allah kita punya segala-galanya? Saudara kalau kita punya papa mama yang kaya raya, tapi kita nggak punya hubungan baik dengan dia, ya kita nggak terima berkatnya, nggak disangoni saudara. Mungkin kalau ada apa-apanya nggak terima warisan kan begitu. Tapi kalau hubungan baik, waduh berkat itu selalu ada. Nah kalau kita dekat dengan Allah, kita dipulihkan hubungan dengan Allah. Kita pulih dalam persoalan apapun juga. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia pasti akan menolong kita, memberkati kita.
Orang yang hubungannya baik, pasti ada pertolongan, ada berkat. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bagi Israel ini mengingatkan pada karya Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kamu loh sudah tak tebus dari Mesir, maka tidak mungkin aku akan membiarkan engkau terus dalam perbudakan ini. Tidak mungkin aku ini tidak menyertai engkau, kamu tak tebus loh, kan begitu. Nah bagi kita sekarang ini, ya ini menunjuk kepada salib yang telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Menebus kita dari kematian akibat dosa. Jadi keluarga kita ini bukan milik dunia ini. Kita ini milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, percayalah kasihnya nyata dalam kehidupan kita. Sebagai milik Kristus, kita pasti akan dijaganya, akan dipeliharanya, akan ditolongnya, akan diberkatinya. Karena kita ada di dalam kedaulatan kasih-Nya yang besar itu. Makanya Paulus berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun yang kita hadapi, terima kasih Yesus. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kan begitu. Kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang sama ya, enggak memanjakan, terus kadang-kadang ya perlu mendisiplin. Kalau perlu kita beli rotan, campur, nasi cetek gitu ya sekali-kali ya supaya dia sadar dari dosanya. Tapi sesungguhnya semua tindakan Allah itu berdasarkan kasih sebab dia telah menebus kita. Loh saudara, untuk menebus itu perjuangannya luar biasa. Bapa menganugerahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Yesus merendahkan dirinya, menjadi manusia. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus dibangkitkan dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan dia sekarang ada di surga bersyafaat bagi kita. Menjadi imam besar, pengantara kita kepada Bapa. Dia terus memperhatikan kita dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, memuliakan kita. Betapa kita tidak mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Itulah yang memotivasi kita untuk hadir pagi ini. Karena menyadari kasih Allah yang besar. Menyadari tindakan penebusannya kepada kita. Itu yang seharusnya mendorong kita. Bukan karena alasan yang lain. Karena Yesus sudah menebus kita. 1 Korintus 6 ayat 20 Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah itu sebabnya keluarga yang ditebus oleh Kristus itu tidak perlu hidup dalam ketakutan. Amin. Loh, kita sudah ditebus, dimiliki, dibayar dengan harga yang mahal. Buat apa takut lagi? Saudara, kalau kita masih takut sama saja kita tidak mempercayai karya penebusan Kristus. Apa gunanya? Ya, kita tinggal bersama dengan Allah, hidup bersama-sama tapi kita ketakutan, terus kecewa, khawatir terus. Gak ada gunanya. Gak perlu itu. Malah kata Alkitab ketakutan itu melemahkan kekuatan kita. Menghancurkan kehidupan kita. Ya memang harus diakui ujian, persoalan seringkali menimbulkan rasa takut. Kadang-kadang kalau anak-anak telepon tengah malam gitu mamanya udah bilang, apa ya Pak ya? Pak, apa ya Pak ya? Ya, mulai wis. Pernah waktu itu anak telepon, kemudian kita tidak angkat karena kita tidak tahu sibuk ya. Handphone di kamar, kita di luar. Itu malam. Terus pas telepon balik,
kok ada suara-suara ribut rame gitu. Ada apa ya? Ada apa ya? Saudara, seringkali kita itu begitu. Seharusnya apapun yang terjadi kita berkata, Tuhan saya percaya Engkau bersama dengan anak-anak saya itu ya. Amin. Tuhan Engkau pasti melindungi, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan pasti mengawal, membela, ada malaikat yang menjaganya. Kan seperti itu. Amin. Tuhan sekalipun mungkin dia di mana sekarang, tongkatmu dan gadamu itu bersama dengan dia. Makanya Tuhan berkata jangan takut ya, bukan karena keadaan membaik, bukan karena keadaan segera berubah, tetapi tidak takut karena kita tahu bersama-sama dengan Yesus. Seperti Paulus pada waktu diombang-ambingkan di kapal begitu lama, malaikat datang menemui dia, jangan takut, engkau gak akan celaka, Tuhan besertamu, kan begitu ya. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Sekarang yang perlu lakukan adalah buang semua muatan ini. Dan kamu akan dihentar oleh Allah. Sekalipun menghentarnya dengan apa? Kapalnya itu pecah saudara. Tapi dia selamat. Dan Paulus tidak takut, bahkan mereka mengadakan perjamuan malam pada waktu itu. Yuk kita makan dulu, kita berdoa dulu. Karena Tuhan beserta dengan kita tidak ada yang mati, kita tidak ada yang binasa, semua akan selamat. Masih sudah turun loh digigit ular loh saudara. Tapi digigit ular juga enggak mati. Percaya Bapak Ibu? Amin. Ketika kita merasa tidak berdaya, Tuhan berkata, aku lo telah menebus engkau. Aku lo mengenal engkau, menyemanggil engkau dengan namaku. Kamu lo kepunyaanku, gak yakin telah dengan kasihku. Aku lo sudah memberikan segala-galanya. Aku telah memberikan anakku yang kekasih. Anakku telah memberikan nyawanya untuk kamu. Gak percaya kan? Ini yang seharusnya menjadi fondasi bagi iman kita. Sehingga kita kuat menghadapi pergumulan dalam keluarga. Saudara, ada sesuatu, lari pada Yesus. Amin. Yesus akan menolong kita untuk mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang kedua, saya melihat bahwa Tuhan itu menyertai keluarga melalui air kehidupan. Air ini dalam tanda kutip ya, seperti tadi saya bilang, air berupa pergumulan. Jadi kalau saya menulis air kehidupan ini adalah pergumulan dalam hidup. Persoalan dalam hidup. Ayat 2a, ya apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bapak Ibu sekali lagi, air itu melambangkan tekanan, air itu melambangkan persoalan, air itu bisa melambangkan ketidakpastian. Bagi bangsa Israel, saudara, air itu menjadi simbol dari ancaman. Yang pertama, laut Teberau. Ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir setelah keluaran, mereka menghadapi air. Itulah laut Teberau. Itu menjadi ancaman bagi mereka. Tapi kita tahu bersama dengan Allah, mereka dapat menyeberang melalui air itu. Amin. Tuhan itu menyertai di tengah-tengah air kehidupan. Tapi air gelombang loh ya, jangan salah. Saya waktu membuat PowerPoint itu tak tulis apa ya, tadi tanda kutip aja. Air di sini adalah air pergumulan. Bagi bangsa Israel, air selalu merupakan ancaman. Ketika dia hendak memasuki tanah perjanjian, mereka harus menghadapi sungai Yordan yang pada waktu itu begitu luas dan masih dalam. Tapi oleh karena pertolongan Allah, seperti ketika mereka menyeberang laut Teberau, maka air itu pun juga terbelah menjadi dua. Mereka boleh menyeberang di tanah yang kering. Amin Bapak Ibu. Air ini selalu menjadi simbol ancaman bagi bangsa Israel. Tetapi dalam semua pergumulan orang Israel, menghadapi air kehidupan yang keras itu, gelombang yang akan menenggelamkan mereka itu, mereka selamat. Demikian pula dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu harus menghadapi air, laut Teberau, menghadapi air, sungai Yordan. Ini dalam arti simbol ya, kalau mau ke Yordan ya mau saudara ya.
Tapi ini simbol, simbol pergumulan. Ya, mungkin ada gelombang badai ekonomi, ya. Semua orang mengeluh hari-hari ini, ekonomi sulit. Gak seperti dulu, orang menjadi takut. Masalah anak-anak juga, saudara, ini pergumulan yang sangat hebat. Ada seorang ibu bersaksi, doakan anak saya, saudara. Doakan si cantik saya ini, si ganteng saya ini yang gak pernah nurut sama saya. Gitu. Yang sering bolos sekolah, yang gak pernah belajar, yang terikat dengan gadget. Itu masalah, saudara. Tolong anak saya yang sakit ini, kan begitu. Tantangan moral. Kemarin GBC mengadakan seminar membina iman anak di tengah budaya digital. Wah, keren ternyata. Saya terlambat membuat status. Saya nggak lihat ada jemaat yang ikut, padahal itu penting sekali. Saya diberkati dan saya mau terapkan itu. Ada gelombang tekanan emosional dalam keluarga, ya, ada rasa kecewa, minder, ya, nggak punya kekuatan, komunikasi yang retak. Di tengah-tengah seperti itu, kalau kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, kita nggak akan hanyut, saudara. Amin. Kita nggak akan hancur. Masih ingat dulu harga bensin masih Rp250, naik 400, sudah kayaknya gelisah aja itu. Naik 1.000, naik 2.000 loh. Sekarang loh Pertalite 10.000 juga bisa dibeli. Ini pengerja yang bertanggung jawab sama mobil seringkali, Om izin ya Om ya. Izin apa? Tapi izin jalan-jalan, izin bawa mobil ke bengkel. Wis bawa naik, pokoknya bawa naik. Daripada nanti ngangkut jemaat kemudian reme blong. Ini baru perbaikan. Om reme kemarin blong, puji Tuhan gak terjadi apa-apa. Ndut gitu. Saudara ingat kasus rem blong yang di mana itu? Di Gunung Bromo ya, yang turun batu bes itu ngeri. Cepat bawa saja sudah. Jangan ngomong-ngomong kalau rem blong, pasti Tuhan tolong. Kan begitu saudara. Kalau enggak gitu enggak jalan. Saya ingat Ibu Gembala selalu bilang, jalan terus. Jalan, Tuhan pasti serta. Mulai, Tuhan pasti tolong. Kalau kita nggak punya iman, nggak jalan. Amin Bapak Ibu. Ya apa nang gereja, ya grepe, becake. Gak ada becak sekarang saudara ya. Ya sudah jalan aja. Sudah. Ya apa nanti ya? Waduh, percaya saja. Lihat, air tidak menghanyutkan bangsa Israel. Badai boleh datang saudara, tapi yakin keluargamu nggak akan hancur. Hidup kita nggak akan berantakan, amin. Sekalipun jatuh tergeletak, tapi kita tidak pernah, sekalipun kita jatuh, tapi kita tidak sampai tergeletak. Makanya Daud berkata dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini loh luar biasa, aku tidak takut bahaya. Sewaktu-waktu saya setir malam dari sini ke Jogja, berangkat hampir jam 9, sesudah 2 pagi, tol itu sepi sekali. Kayak saya sendiri gitu ya, mulai mikir-mikir, apa ya, manusiawi. Tapi mungkin Daud seperti itu, pada waktu dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, dia dikejar untuk dibunuh saudara. Dia harus menyeberangi padang pasir, mungkin gunung, lembah. Dia berkata apa? Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Saudara mungkin menghadapi gelombang-gelombang apa saja, jangan takut, sabar. Ada waktunya Tuhan pasti menolong kita. Nah, kemudian penyertaan Allah itu lebih besar daripada gelombang kehidupan yang kita hadapi. Ternyata Tuhan tidak menyingkirkan air, tidak menyingkirkan sungai dari hadapan kita, tidak. Tetapi dia menyertai kita. Kemudian juga Tuhan itu memelihara keluarga di tengah api penderitaan. Ya, di tengah api penderitaan. Ini saya ingin menekankan lagi.
ya. Ayat 2 bagian kedua, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sekali lagi api ini melambangkan penderitaan. Api ini melambangkan rasa sakit yang sangat dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab selalu mengatakan api itu menjadi alat untuk memurnikan iman kita. Saya sedang dimurnikan terus oleh Tuhan. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah, maksudnya pencobaan ya, diizinkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi api itu menguji iman kita, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, siapa yang gak ingin dipuji? Saya sekalipun seperti ini pengen dibilang ganteng loh saudara ya. Senang kalau jemaat bilang, weh om ganteng pagi ini. Syur gitu saudara ya. Weh model bajunya baru rek. Ngerti yo, ini hem-hemnya wis gak cukup, ini perutnya tambah gede. Jadi pakai gini aman. Tapi kalau dipuji, wah keren ya Pak Doni, seneng loh saudara. Saudara mau dipuji oleh Tuhan Yesus? Enggak ingin pujian dari Allah kita? Hai hambaku yang baik dan setia. Istri saya kalau sudah lama tidak saya puji juga agak ngambek saudara. Makanya sekali-kali, ih cantik kira, itu saudara seneng saudara. Saudara ingin dengar satu suara di surga nanti, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Loh saudara, untuk dipuji kita hanya perlu apa? Perlu rela dimurnikan iman kita. Perlu mengucap syukur saat kita dibawa melalui api penderitaan itu. Tuhan, aku tahu ini akan memurnikan hidupku, ini akan memurnikan imanku. Jadi kadang ada masalah hebat, terima kasih Tuhan. Engkau sedang membersihkan hidupku. Engkau sudah menolong aku, engkau sedang memberkati aku. Supaya satu waktu aku akan dipuji oleh Tuhan. Lihat saudara, kalau dulu saya masih suka pelihara burung itu, burung yang ingin kicaunya bagus, setiap hari harus dimandikan, ditaruh di ruang panjang untuk supaya dia lari, supaya nafasnya panjang, diusir, tebak sana sini, pokoknya diperlakukan capek. Yang lain dibiarin aja, kasih makan selesai, dijemur agak lama. Memangnya enak dijemur, kalau saya langsung gosong gitu. Tapi itu membuat burung itu berkicau dengan luar biasa. Akhirnya juara 1, juara 2 di lomba gitu, seneng saudara. Jadi ingat Pak Ucok saya ya. Dulu saya sering main sama-sama dengan Pak Ucok, Pak Victor. Bapak Ibu, kita yang berjalan dalam api penderitaan, kita akan ditolong oleh Tuhan, amin. Penderitaan tidak akan menghancurkan hidup kita, itu janji Tuhan. Apapun itu, ya masalah yang saya sebutkan tadi nggak perlu saya sebut ulang ya. Itu nggak akan menghancurkan kita, tapi justru memurnikan iman kita, membersihkan hati kita, menolong kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya jangan memberontak, jangan marah ketika harus melalui api. Karena api itu tidak akan menghanguskan engkau. Nyala api tidak akan membakar engkau. Seperti pengalaman bangsa Israel, sekarang lihat. Mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihormati di atas muka bumi ini. Kalau tidak mau menjadi bangsa yang ditakuti. Dan kita gereja Tuhan menjadi umat yang dihormati juga. Amin. Kemudian di dalam api penderitaan, hadirat Tuhan itu nyata loh saudara. Ini yang harus kita pahami. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel pasal 3 diceritakan bagaimana mereka tidak mau menyembah ya patung buatan
eh, raja itu. Lalu mereka harus dimasukkan ke perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Panas sekali. Tetapi luar biasa, ini adalah itu bukan gambaran, itu contoh, itu pengalaman yang Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah api kehadiran Tuhan itu nyata. 3 orang yang dibuang ke dalam api, tetapi ada satu pribadi yang rupanya seperti dewa. Saya yakin itu adalah Allah, itulah Yesus Kristus menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego sehingga api tidak menghanguskan mereka, tidak ada bau kebakaran sama sekali. Kenapa? Karena Allah bersama-sama dengan mereka. Demikian juga yakinlah dengan hidup kita orang-orang percaya. Api penderitaan yang kita alami tidak akan menghancurkan iman kita. Tidak akan merusak kebahagiaan kita. Tidak akan melemahkan semangat kita. Tidak akan merobohkan pengharapan kita. Kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena penyertaannya itu nyata. Hadirat Tuhan itu nyata. Makanya saudara, kalau rumah tangga terasa berat oleh berbagai macam masalah, cari hadirat Tuhan. Amin. Banyaklah berdoa. Inilah nasihat Allah kepada kita semua, kepada saya juga. Lebih banyak berlutut, baca firman. Arahkan hatimu kepada Dia yang sudah menebus, yang menyertai, yang memanggil kita dengan nama. Yakinlah. Karena pertolongannya sungguh nyata. Amin. Nah yang berikutnya, Tuhan itu adalah penyelamat dan penebus bagi keluarga-keluarga kita. Tuhan penyelamat dan penebus, percayai itu. Ayat 3, saya baca lagi. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa dari Israel, juru selamatmu. Lihat, ya. Dia juru selamat kita, dia mengatakan jangan takut, akulah Allah mu yang maha kudus dari Israel, aku ini juru selamatmu. Juru selamat itu adalah Tuhan yang sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sumber kehidupan keluarga adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha setia. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang sama, Tuhan Israel juga Tuhan kita. Kalau dia melepaskan mereka dari perbudakan, Tuhan yang sama, ya. Kemudian dia juga adalah Allah yang menyelamatkan dan tidak hanya menyelamatkan tetapi memulihkan dan memberkati. Percaya itu. Allah itu tidak hanya menyelamatkan tetapi memulihkan dan memberkati. Kita lihat bagaimana Allah tidak menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Babel, tapi memulihkan masa depan mereka. Kita lihat aja sekarang Bapak Ibu. Bangsa yang terbuang, tapi menjadi tumbuh kembali menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani, bangsa yang ditakuti. Demikian pula Tuhan tidak akan menyelamatkan keluarga kita, tetapi juga memulihkan masa depan keluarga kita. Amin. Yakin Bapak Ibu. Makanya saya ini hanya ingin mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar memandang kepada Yesus, memandang kepada Allah. Bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa menolong kita. Kita saling mendoakan ya, tapi pada akhirnya Dialah juru selamat kita. Amin. Dialah penolong yang sejati. Makanya saudara, keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti akan sembuh dari luka-luka yang dihadapi. Pasti akan sembuh. Karena ada pengampunan. Air matanya pasti akan diubah, dihapus oleh Tuhan. Ada pujian lama itu, kau rangkai air mataku jadi permata. Itu Tuhan Allah kita. Gak hanya menyelamatkan tetapi memulihkan dia, memberkati dia. Dari kehancuran pasti akan dibangkitkannya kita. Jadi sekali lagi dia tidak hanya menyertai, tetapi dia menyelamatkan. Dia memulihkan. Dia Allah yang memberkati. Nah lalu apa aplikasinya bagi kita saudara? Mari
Ini untuk saya juga, untuk semua kita lah ya. Jangan takut menghadapi ujian, amin. Jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan marah, jangan kecewa. Justru ketakutan itu melemahkan iman kita. Percayalah kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan, Dia menyertai kita, Dia Immanuel. Tema Natal kita, Immanuel. Itu kekuatan untuk kita menghadapi masa depan. Amin Bapak Ibu. Kalau lihat ke depan rasanya nggak ada kepastian toh ya. Mau gimana ya nanti ini. Tapi jangan takut, jangan takut. Kemudian bangun mezbah doa dalam keluarga. Keluarga-keluarga, gimana caranya kita bisa bersekutu, berkumpul, berdoa. Terbuka, ya pelihara komunikasi. Pelihara komunikasi kasih. Kalau ada masalah, mari kita seperti Ayub, enggak menyalahkan tetapi menyembah. Mungkin saya akan sampaikan nanti sore lagi tentang Ayub. Ada komunikasi. Sekalipun istrinya menyalahkan, tapi Ayub ketika dia kehilangan segala-galanya, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia lalu berdirilah Ayub, dia mengoyakkan pakaiannya, mencukur rambutnya, dan dia sujud menyembah. Saudara, kalau ada masalah, sujudlah di kaki Tuhan. Amin. Itu nasihat bukan dari saya, itu nasihat dari firman Tuhan. Ayub sujud menyembah Tuhan. Saya sudah melihat banyak hal tentang tema ini. Bagaimana Allah menguji Abraham juga. Pemazmur mengatakan bagaimana Allah itu menjadi tempat perlindungan bagi keluarga-keluarga yang dalam pergumulan dan bahwa pertolongannya itu sungguh terbukti. Amin Bapak Ibu. Bangun mezbah. Terus beribadah setia Bapak Ibu. Jangan lihat sesuatu, lihat Tuhan. Dialah pertolongan kita. Dengarkan firman-firman kebenaran. Wah, saya bersyukur ya, saya melayani tulisan, melayani video. Saya mengajar, itu benar-benar menguatkan. Itu menjadi mezbah saya. Dan itu sungguh luar biasa. Saya akan tetap berusaha melakukan itu. Tidak hanya memberkati orang lain, tapi memberkati saya. Kemudian lihat bahwa setiap penderitaan itu sebagai alat Tuhan untuk membentuk iman kita. Amin. Itu alat Tuhan untuk membentuk kerohanian kita, untuk membentuk karakter kita. Kemarin ada seorang bapak bilang, halo Pak Doni apa kabar, lama enggak ketemu, tapi senyumnya ya tetap manis aja. Lalu karena dia cowok kan dia bilang, enggak apa-apa toh saya muji, masa bulena cemburu, enggak ada. Lalu istri saya bilang, iya Pak sekarang ketok guyu nih Pak, boleh di oma Pak. Lalu ada pergumulannya juga sudah. Amin. Ternyata senyumku manis ya saudara ya. Saya ingat satu kisah itu, satu senyum itu menularkan banyak kebahagiaan. Amin. Saudara kalau ketemu jemaat senyum, pasti semua bahagia. Apa kamu? Saudara, semua menderita. Tapi di balik senyuman itu ada banyak lutut ditelut, ada banyak air mata dicucurkan, ada banyak doa dinaikkan. Amin Bapak Ibu. Bukan munafik loh ya, bukan munafik loh ya. Buat apa munafik? Rugi saudara. Senyum juga nggak dibayar kok. Tapi senyum itu adalah bukti dari iman kita kepada Allah. Amin. Lihat setiap penderitaan sebagai alat Tuhan untuk membentuk kita. Dan ingat selalu bahwa Immanuel, Allah itu menyertai kita. Saat kita menyeberang air, saat kita melalui sungai-sungai yang dalam, saat kita menyeberang lautan yang luas, saat kita melalui api yang membara, Tuhan menyertai kita. Dan mari kita bersama dengan Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Saudara, sebagai penutup saya mau katakan, kalau keluarga kita dalam api pergumulan, air pencobaan,
itu berarti Allah sedang menyertai kita dengan sangat. Dan Allah sedang membentuk kita dan nantikan waktunya Tuhan. Engkau akan menjadi, keluar menjadi pribadi yang beriman, yang teguh, yang memuliakan Allah. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Amin. Sama-sama kita berdiri.